Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Jumat 17 Februari 2023. Dan Gema Kabar Baik kita hari ini didasarkan oleh Renungan Santapan Harian. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam 2 Raja-Raja pasal 21 ayatnya yang ke-21 sampai 22. 2 Raja-Raja 21 ayat 21 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka. Ia meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya, dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah ingin bertahan hidup malah menuju maut. Ingin bertahan hidup malah menuju maut. Raja Manasye menggantikan Hizkia ayahnya dan berkuasa selama 55 tahun. Hampir 2 kali lipat masa kekuasaan Hizkia. Dari lamanya berkuasa, tampaknya Manasye jauh lebih berhasil daripada ayahnya yang setia kepada Allah. Alkitab menggambarkan Manasye sebagai raja yang jahat yang menyembah Baal dan Asyera. Pada zaman kuno, penyembahan ilah lain selalu berhubungan dengan politik dan pengaruh kerajaan lain, dalam hal ini Asyur. Justru karena takluk pada kerajaan Asyur, masa kekuasaan Manasye menjadi yang terpanjang dalam sejarah Yehuda. Bukankah ini keberhasilan? Bapak Ibu Saudara, namun vonis yang disampaikan Nabi sangat jelas. Karena dosa dan kejahatannya, Allah membulatkan hati untuk menghancurkan Yerusalem dan Yehuda. Manasye termasuk sebagai raja yang paling jahat dalam sejarah Yehuda. Bahkan seluruh kehancuran Yehuda dijelaskan Alkitab sebagai akibat dosa Manasye. Jadi, keberhasilan di mata manusia bisa saja adalah kejahatan di mata Allah. Keberhasilan di mata manusia bisa saja adalah kejahatan di mata Allah. Suara Nabi menusuk ke dalam realitas kehidupan. Keberhasilan, tahta, dan kekuasaan itulah yang dikejar Manasye. Dalam segala standar manusia, Manasye tampak berhasil. Tahta dan kekuasaannya berjaya selama puluhan tahun. Dunia melihat itu sebagai hasil permainan politik yang sangat licin dan hebat. Namun, suara Nabi mengungkapkan ujung kematian dan kehancuran untuk Manasye dan Yehuda. Vonis untuk Manasye bisa terkesan terlalu keras. Bukankah semua orang berusaha bertahan hidup? Pedagang berusaha untung, politisi berusaha menang, banyak orang ingin sukses dan kaya raya. Mungkinkah teguran Nabi terlalu histeris? Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan memang bukan soal keberhasilan, bukan soal kekuasaan, dan bukan soal kekayaan. Suara para nabi memang bukan untuk menenangkan, melainkan untuk membakar. Sebab salib Kristus adalah jalan yang dipilih Tuhan untuk keselamatan. Buat banyak orang, salib itu kebodohan dan kelemahan. Tetapi buat orang percaya, salib Kristus adalah kekuatan dan hikmat daripada Allah. Amin firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini, yang kembali mengajarkan kami bahwa keberhasilan di mata manusia bisa saja adalah kejahatan di mata Allah. Maka dari itu Tuhan, kami memohon dan berserah, meminta pertolongan daripada Tuhan untuk senantiasa bersama-sama dengan kami, untuk senantiasa mengarahkan kami, supaya kami mengetahui manakah kehendak Tuhan dan manakah hanya sebatas kehendak kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali menegur kami. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa hidup selalu mendengarkan Tuhan, hidup taat hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, dan kami menyerahkan seluruh kegiatan kami, aktivitas kami, pelayanan kami, tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, segala hal yang kami lakukan hari ini senantiasa menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.